Pernah nggak sih kita berhenti sejenak, terus bertanya-tanya, sebenarnya kita hidup ini untuk apa? Nah, kali ini, yuk kita coba bedah bareng sebuah kerangka berpikir yang keren banget, diambil dari kearifan yang tak lekang oleh waktu untuk menemukan hidup yang benar-benar punya tujuan. Ini dia, pertanyaan paling fundamental ya kan? Kenapa kita ada di sini? Pertanyaan ini tuh udah ada dari zaman dulu banget. Dan ternyata jawabannya mungkin lebih sederhana, tapi sekaligus lebih dalam dari yang kita kira. Oke, sekarang kita bedah bareng-bareng. Jadi, alih-alih satu jawaban tunggal yang super rumit, tujuan hidup kita ini bisa kita pahami lewat 3 misi. 3 peran yang berbeda tapi saling nyambung satu sama lain. Kalau ketiganya ini kita pahami dan jalani, hidup kita bakal terasa utuh. Misi yang pertama, kita adalah seorang pengabdi. Eits, tunggu dulu. Ini bukan cuma soal ritual ibadah formal aja loh. Ini tentang gimana kita menanamkan niat yang lebih tinggi dalam setiap hal yang kita lakukan. Mengubah yang biasa jadi luar biasa. Nah, fondasi misi pertama ini jelas banget disebutin di sini. Ayat ini negasin alasan utama kita diciptakan. Untuk beribadah, untuk mengabdi. Tapi pertanyaannya, apa sih arti mengabdi ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, ini dia kuncinya. Ternyata konsep ibadah itu luas banget. Ada hadis yang bilang kalau setiap perbuatan itu tergantung niatnya. Jadi apapun yang kita kerjakan bisa jadi ibadah. Kuncinya cuma satu, niat di baliknya. Apakah kita lakuin itu cuma karena kebiasaan atau karena kesadaran akan tujuan yang lebih tinggi? Dan ini contoh-contoh yang bikin konsepnya jadi kena banget. Guru yang ngajar dengan tulus, itu lagi beribadah. Kamu yang lagi belajar serius, itu juga ibadah. Bantu orang tua, kerja dengan jujur, bahkan sesimpel senyuman tulus ke orang lain, kalau niatnya baik, itu dihitung ibadah. Keren banget kan? Oke, lanjut ya. Misi kedua, kita adalah seorang pemimpin. Ini bukan soal kekuasaan atau jabatan tinggi loh. Ini tentang tanggung jawab yang kita semua punya untuk menjaga dan merawat dunia di sekitar kita. Kutipan ini nih yang jadi dasar peran kedua kita. Kita semua ditunjuk jadi khalifah, semacam wali atau manajer di bumi. Ini sebuah kehormatan yang luar biasa besar, tapi juga amanah yang gak main-main. Kita dipercaya untuk mengelola bumi ini. Jadi, apa sih khalifah itu? Yaitu tadi, seorang wali, seorang penanggung jawab. Dan yang paling menarik, kepemimpinan ini mulainya dari diri sendiri. Seperti kata hadis, setiap dari kita adalah pemimpin. Paling nggak ya, pemimpin buat diri sendiri. Dan kita bakal dimintai pertanggungjawaban atas itu. Dan cakupannya ini luas banget loh. Dari mulai orang tua yang mimpin keluarga, guru yang mimpin murid-muridnya, sampai yang paling penting, kita memimpin diri kita sendiri, hawa nafsu kita. Menjadi khalifah juga artinya kita punya tanggung jawab buat jaga lingkungan dan pakai pengaruh kita untuk hal-hal yang baik. Dan sekarang, misi ketiga, misi terakhir yang seolah-olah mengikat semuanya jadi satu. Misi untuk jadi penebar rahmat, menyebarkan kebaikan, dan jadi sumber ketenangan buat semua makhluk. Ayat ini yang ditujukan kepada Nabi Muhammad ngasih kita contoh yang sempurna. Misi utamanya adalah jadi rahmat, jadi sumber kasih sayang. Bukan cuma buat manusia, tapi buat seluruh alam semesta. Benar-benar untuk semesta alam. Nah, rahmat itu, ya kualitas ini. Intinya, gimana caranya kehadiran kita dimanapun itu membawa manfaat, bukan malah jadi masalah. Mirip seperti sebuah hadis yang bilang, sayangilah yang di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangimu. Hubungan timbal baliknya indah banget. Rahmat itu bukan cuma konsep, tapi tindakan nyata. Dari cara kita ngomong, sampai kepedulian kita sama hewan dan tumbuhan. Poin utamanya adalah, kehadiran kita harusnya bikin orang lain ngerasa damai, bukan malah jadi resah. Sekarang, ada satu kisah yang benar-benar nyatuin ketiga misi ini dengan cara yang luar biasa. Kisah ini datang dari seorang pemimpin hebat, Umar bin Khattab. Ini adalah contoh sempurna di mana ibadah, kepemimpinan, dan rahmat ketemu dalam satu pemikiran. Coba deh, kita resapi dulu kata-kata ini. Kekhawatiran seorang pemimpin sekelas Umar itu bukan soal kekuasaan atau istana, tapi soal seekor keledai di negeri yang jauh. Kekuatan dari kalimat ini dalam banget. Nah, dari satu kalimat tadi kita bisa lihat betapa komplitnya pemikiran Umar. Di situ ada ibadah karena dia sadar betul akan tanggung jawabnya di hadapan Tuhan. Di situ ada khalifah karena dia memikul penuh tugasnya sebagai pemimpin. Dan tentu saja ada rahmat, kasih sayangnya luar biasa bahkan sampai ke seekor hewan. 3 misi jadi 1.
Oke, jadi kita sampai di puncaknya nih. Ide utamanya adalah hidup yang benar-benar bermakna itu adalah hidup di mana ketiga misi ini berjalan seimbang, harmonis. Jadi, ini dia tujuan akhirnya. Bukan cuma jago di satu misi tapi lupa sama yang lain. Tapi gimana caranya kita mengintegrasikan ketiganya? Menjadi seorang pengabdi yang taat, pemimpin yang bertanggung jawab, dan penebar kasih sayang. Semuanya dalam satu paket. Itulah inti dari hidup yang utuh. Dan sebagai penutup, pertanyaannya sekarang kembali ke kita masing-masing. Ini bukan lagi soal teori, tapi soal praktek. Dalam peran kita sehari-hari, entah sebagai pelajar, pekerja, orang tua, teman, gimana cara kita akan menjalankan tiga misi ini? Coba direnungkan,